Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Putri Puji Astuti, NIM D932180886, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat datang di vlog saya kali ini. Sebelum kita ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran, Bapak Muhammad Sholeh SPD MPD, yang telah memberikan ilmunya dan memberikan tambahan-tambahan kajiannya mengenai aplikasi administrasi perkantoran. Oh ya, mungkin muncul di benak kalian, apa sih keuntungan dari kita belajar di Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI? Nah, di sini saya akan memberikan 5 keuntungan kita belajar di MPI. Yang pertama, dan yang pasti adalah keberadaan prodi ini. Prodi ini hanya bisa kalian temui di beberapa perguruan tinggi Islam, salah satunya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang kedua, yaitu mengasah para mahasiswanya untuk berpikiran kritis. Mengapa demikian? Karena para mahasiswanya akan diajak mengenai bagaimana kiat-kiat atau cara untuk membuat strategi yang tepat, menganalisis suatu masalah, bahkan memecahkan suatu masalah, baik itu secara manajerial maupun akademik. Yang ketiga yaitu memiliki banyak kompetensi. Selain bisa mengajar, para mahasiswa MPI juga bisa mengelola dan mengawasi sistem pendidikan, karena di dalam kurikulum MPI juga telah ada salah satunya yaitu pada program mata kuliah manajemen mutu dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kita tidak hanya belajar tentang teori-teori manajemen dari dunia barat atau tokoh-tokoh barat, tetapi juga kita sesuaikan dengan nilai-nilai agama, baik itu praktek-praktek manajemen di masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin atau praktek-praktek manajemen pendidikan Islam di masa peradaban Islam. Dan yang terakhir atau yang kelima, ilmu-ilmu yang kita dapat di manajemen pendidikan Islam kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, dari mulai manajemen waktu, kemudian manajemen sumber daya untuk rekrutmen, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan dari video ini, yaitu urgensi cloud computing dalam dunia pendidikan Islam. Pasti kita sering melihat di beberapa media massa, televisi, bahkan search engine mengilustrasikan internet dengan ikon cloud atau awan. Memang itu tidak sepenuhnya salah, karena ikon awan dapat mempresentasikan keberadaan data yang kita simpan atau kirim berada di tempat yang jauh di sana tanpa terhubung dengan kabel dan mungkin saja berada di sekitar kita. Sedangkan komputasi cloud atau cloud computing merupakan gabungan dari pemanfaatan teknologi dan pengembangan berbasis internet. Atau sedangkan cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan antara teknologi dan pengembangan berbasis internet. Sederhananya, komputasi cloud merupakan metode penyampaian berbagai layanan atau sumber daya IT melalui internet. Nah, sumber daya yang dimaksud contohnya seperti penyimpanan data atau storage dan database secara virtual, server virtual, jaringan, host, dan keamanan jaringan. Mari kita sedikit mempelajari tentang sumber daya IT atau infrastruktur komputasi cloud. Yang pertama yaitu cloud storage. Ya, cloud storage merupakan layanan komputasi cloud
di mana memberikan penawaran kepada penggunanya untuk menyimpan data dalam jumlah besar, dan tentunya tidak perlu menggunakan local hard disk. Salah satu contohnya yaitu Drive. Kalian pasti udah familiar kan? Nah, kemudian yang kedua adalah Cloud Database. Database ini salah satu layanan dari komputasi cloud yang menawarkan penyimpanan metadata. Nah, metadata itu bisa kalian pahami dengan gudang data secara virtual tentunya. Yang ketiga yaitu Cloud Backup atau pencadangan data. Nah, dalam layanan ini komputasi menawarkan pencadangan data yang banyak dan mudah diakses atau mudah diperbaharui. Yang keempat dan yang terakhir yaitu Cloud Security atau keamanan. Cloud ini menawarkan proteksi keamanan bagi server virtual dan penggunanya. Jadi, memproteksi agar tidak transfer virus. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian komputasi cloud dan bahkan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya IT di komputasi cloud. Mungkin Anda bertanya bahwa apa sih manfaat kita memahami tentang komputasi cloud di dalam dunia pendidikan Islam? Ya, tentunya sangat penting dan bermanfaat sekali, karena dengan komputasi cloud itu dapat memudahkan pekerjaan kita. Contoh komputasi cloud yang bisa kita temui dalam dunia pendidikan adalah yang pertama yaitu Classroom, yang kedua yaitu Drive, yang ketiga dokumen, doc, gitu kan. Secara virtual kita bisa mengakses dan mengedit dokumen itu secara berkelompok. Itu kita bisa temui komputasi cloud di layanan akademik. Salah satunya pasti kalian sering menggunakan yaitu Siakat di universitas-universitas atau di beberapa perguruan tinggi. Kemudian ada e-learning, ada lagi e-management, dan masih banyak lagi. Kegunaan cloud computing juga menjadi alternatif bagi lembaga pendidikan, terutama pendidikan Islam atau non-pendidikan Islam, sebagai alternatif pencadangan data jika suatu waktu terjadi bencana alam di lembaga atau di tempat lembaga itu berada. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai pentingnya kita memahami tentang komputasi cloud dalam dunia pendidikan Islam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.